Tahu ngocok arisan? Kalau dikocok arisan itu keluar nama senang nggak, Bu? Senang, dapat duit. Dulu cengap-cengap orang, janganlah namaku, jangan, karena kalau keluar nyawa melayang. Saya itu anak kelima. Bapak saya kulitnya hitam, mama saya kulitnya putih. Bapakku hitam kali, mamaku putih kali. Ini kan ini perpaduan. Lahir anak pertama hitam, ikut bapak, nggak pernah salah alamat itu. Lahir anak kedua putih, ikut mama. Lahir anak ketiga nggak hitam nggak putih, bapak mama tarik-tarikan. Lahir anak keempat kadang hitam kadang putih, tergantung mood. Lahir anak kelima, nih manis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa lari, karena menjawab salamku tadi kurang semangat, jadi kuulangi sekali lagi. Buah semangka berwarna merah, sedikit hitam karena bijinya. Setelah saya ulangi salam untuk yang kedua kalinya, tolong dijawab dengan sekuat tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok dibentak-bentak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi fi yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun, yang saya hormati Bapak Ketua BKM, yang saya muliakan para ustadz yang berhadir, bapak-bapak, ibu-ibu, panitia, yang saya doakan semua yang hadir adalah calon-calon penghuni surga. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Saya tanya, Allah itu baik enggak? Kalau ada yang mengatakan saya punya suami Pak Ustadz, suami saya baik, maka Allah jauh lebih baik. Karena kata Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah lagi yang ingin engkau dustakan? Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berselawat kepada Nabi dan melaksanakan sunnahnya akan bertemu dengannya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jam 9:05 di HP saya. Sini jam 9:10, berarti jam 10 selesai. Ya. Kali ini kita bicara tentang manusia mulia. Kalau cerita tentang Ustadz Ramadan ada lebih, ada kurangnya. Kalau di luar bilang orang lebihku karena aku pandai nyanyi India, itu aja, Pak. Enggak percaya, Ibu? Boleh ku tes? Enggak apa-apa? Hah? Ya rejaha miutanihi birbolo kya hota dunia min dil koi kabina daka hota daka hidil ayar mil e pyar ka ijhar kahuna pya hancur
Lebihku itu aja, kurangnya banyak. Betul? Semua orang ada lebih, ada kurangnya. Tapi cerita tentang manusia paling mulia ini luar biasa teladannya, yang bisa kita jadikan jadi teladan dalam hidup dan kehidupan. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya tanya dulu, Nabi Muhammad itu nama ayahnya siapa? Siapa? Abdullah. Nama mamanya Aminah. Nama kakeknya Abdul Muthalib. Itu bukan nama yang sebenarnya, itu nama panggungnya. Nama aslinya siapa? Pas, kata Bapak, pas pula. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang kita cerita nasabnya dulu. Nabi itu saya baca dalam kitab, nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum, ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman bin Abdullah bin Muhammad Akbar bin Muhammad Ali bin Abdul Mu'min bin Fakirullah Al-Mubarakfuri Al-A'zami, ulama dari India yang lahir tanggal 6 Januari 1943 Masehi. Dia tuliskan ada 3 nasab Nabi. Pertama, nasab yang disepakati oleh para ulama. Yang kedua, nasab yang diperselisihkan. Yang ketiga, nasab yang diyakini ada kebohongan dalam penulisannya. Yang pertama, nasab yang disepakati oleh para ulama. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdul Muthalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fihr, Fihr bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Kinanah, Kinanah bin Huzaimah, Huzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nizar, Nizar bin Ma'at, Ma'at bin Adnan, ilahuna ijma'ul ummah, sampai Adnan kesepakatan ulama. 22 tingkat dari Nabi sampai kepada Adnan, hanya itu yang disepakati ulama karena Nabi pernah menyampaikannya. Dari Adnan sampai Nabi Ibrahim alaihissalam diperselisihkan karena banyak riwayat yang hilang, banyak nasab yang tidak diketahui. Ada yang mengatakan Adnan bin Ad bin Hudad, Hudad bin Amisha, Amisha bin Salaman, Salaman bin Banat, Banat bin Hamal, Hamal bin Kidra, Kidra bin Ismail, Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Sementara dari Adnan, kata ulama, ada 40 tingkatan ke atas, kebanyakan hilang riwayatnya. Dari Ibrahim alaihissalam banyak yang menolaknya karena sulit orang bisa sampai kepada Nabi Adam ingatannya. Ada yang mengatakan Ibrahim bin Adar, Adar bin Tarah, Tarah bin Nahu, Nahu bin Syaru, Syaru bin Arku, Arku bin Falik, Falik bin Albir, Albir bin Arfasad, Arfasad bin Sam, Sam bin Nuh alaihissalam, Nuh bin Lamak, Lamak bin Matusaleh, Matusaleh bin Aknu, Aknu bin Idris alaihissalam, Idris bin Ilyar, Ilyar bin Mihlail, Mihlail bin Kinan, Kinan bin Anus, Anus bin Sid, Sid bin Adam alaihissalam. Ini riwayat yang banyak ditolak karena ada kebohongan di dalamnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nama ayah Nabi Abdullah, nama kakek Nabi Syaibah atau Syaibatul Hamdi, nama julukannya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya ayah namanya Amru. Amru tadi nama panggungnya Hashim, maka keturunannya disebut Bani Hashim. Hashim tadi punya ayah namanya Al-Mughirah, nama panggungnya Abdul Manaf. Makanya yang kita kenal nama-nama panggungnya lebih terkenal daripada nama aslinya. Jadi Al-Mughirah punya anak Amru, Amru punya anak Syaibah. Syaibah itu pada saat itu bergerak Abdul Muthalib. Kita cerita sejarah sedikit. Ketika Abdul Manaf pada saat itu menjelang wafatnya, maka kekuasaan Ka'bah dan memberi orang-orang yang datang ke Ka'bah makan dan minuman diserahkannya kepada anaknya. Anaknya ini yang paling kaya, paling ganteng, paling keren. Itulah namanya Amru atau Hashim. Saudaranya namanya Al-Muthalib. Saudara Hashim namanya Al-Muthalib, yang beda mama namanya Naufal. Maka pada saat itu kekuasaan dipegang oleh Hashim, urusan Ka'bah dan memberi makan minum orang yang datang ke Mekah. Maka pada saat itu ternyata Hashim dalam perjalanannya ke Yaman meninggal dunia
dan kekuasaan Ka'bah diserahkan kepada adiknya Al-Muthalib. Al-Muthalib ini kemudian memimpin mereka yang sangat dicintai oleh orang-orang Mekah. Suatu ketika dia teringat kalau dia punya adik ipar, abang iparnya, yang kakak iparnya yang pada saat itu sudah punya anak dari abangnya. Siapa itu? Itulah Syaibah namanya. Rupanya dia datang ke Madinah, sampai di Madinah ditengoknya ada anak remaja, perawakannya, gagahnya, bawaannya persis seperti abangnya Hashim. Maka dia katakan, kau anak siapa? Dia bilang, aku anak ayahku Amru atau Hashim. Apa kata dia? Ayo bawa aku ke rumahmu. Sampai di rumahnya barulah diminta kepada mamanya kalau Syaibah harus dibawa ke Mekah. Apa kata mamanya? Jangan, nggak boleh dibawa ke sana. Tapi demi Allah, dia mewarisi kerajaan ayahnya, maka nanti akan kami berikan di sana kekuasaannya. Maka kata mamanya, kalau begitu bawalah, karena dia berada di tanah suci, tanah haram, di mana orang selalu berkunjung ke tempat itu dari penjuru dunia. Maka dinaikkan ke atas kendaraannya, anak remaja tadi dibawa ke Mekah. Orang Mekah menganggap, itu Al-Muthalib bawa budak. Kan dulu musim beli budak. Itu Al-Muthalib bawa budak, budaknya gagah kali. Makanya kalau budak Muthalib disebut Abdul Muthalib. Maka mulai saat itu terkenallah Syaibah dengan gelar Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pada saat itu kemudian menggantikan posisi pamannya menguasai Ka'bah dan air yang ada di Mekah. Maka pada saat itu dia punya anak satu orang, dan anaknya tadi pada saat itu dibajaknya kemana-mana. Tapi suatu hari dia bermimpi bahwa ada peninggalan di samping Ka'bah, di dekat Ka'bah itu ada sumur di dalamnya, kalau diambil airnya tidak akan berhenti-berhenti. Maka dia sampaikanlah kepada kepala-kepala suku di Mekah. Tapi apa kata kepala suku? Urusan air minum bukan urusan kami, tapi itu adalah urusanmu. Maka apa kata Abdul Muthalib? Aku bernazar, seandainya aku punya anak 10 laki-laki, maka nanti akan kugali itu seperti yang dimimpiku, dan sesudah penggalian itu akan kupersembahkan satu orang kusembelih di depan Ka'bah. Itulah nazar Abdul Muthalib. Rupanya benar. Lahir anaknya laki-laki, lahir anaknya laki-laki, lahir anaknya laki-laki, genap 10 anaknya laki-laki. Kemudian dibesarkannya, kemudian pada saat itu diajaknya untuk menggali sumur itu. Maka sesudah sumur itu digalinya, saat itu dia katakan, wahai anak-anakku, aku dulu punya nazar, kalau nanti sumur sudah digali, salah seorang dari kalian akan kusembelih. Maka pada saat itu Abdul Muthalib bertanya, "Kek mana pendapat kalian?" Kata anak-anaknya, "Wahai ayah, karena itu nazar ayah, pilih aja di antara kami, kami siap ayah sembelih." Mantap enggak anak dulu, Pak? Coba kalau enggak percaya bapak tes lah, kumpulkan anak bapak 5 orang lah misalnya. Tanya sama dia, "Anakku, bapak kemarin tuh ada cita-cita, rupanya tercapai. Kalian salah satu mau bapak sembelih, apalah jawaban anak tuh?" Kami pun udah rapat kami, Pak, bahwa ternyata kesimpulan kami bapak aja yang disembelih, karena bapak udah tua gatal, karena gitu. Ya, ketika itu diundilah pada saat itu nama di antaranya kayak ngocok arisan. Tahu ngocok arisan? Kalau di ngocok arisan itu keluar nama, senang nggak, Bu? Senang, dapat duit. Dulu cengap-cengap orang, janganlah namaku, jangan, karena kalau keluar nyawa melayang. Gitu diundi, rupanya yang keluar nama Abdullah. Dibawalah Abdullah ini ke depan Ka'bah. Orang-orang Mekah bilang, kepala-kepala suku, Abdul Muthalib, jangan kau bunuh itu Abdullah. Kenapa? Karena dialah orang yang paling dicintai di Mekah. Usianya waktu itu masih muda, ada pancaran sinar di wajahnya, dan itu adalah cahaya nubuwah. Maka kata orang, jangan-jangan Abdullah ini nabi.
Kenapa? Wajahnya bercahaya, yang memandang wajahnya teduh. Semua orang Mekah, perempuan-perempuan naksir sama Abdullah, saking indahnya lah pada saat itu perangainya. Jangan dia kau bunuh. Maka apa kata Abdul Muthalib? Tapi kami sudah bernazar. Kalau kayak gitu tanya sama dukun. Dukun di sana lebih tahu lagi. Apa solusinya supaya Abdullah tidak disembelih? Rupanya dukun pun waktu itu populer. Ya, sekarang kan dukun banyak nokohnya, banyak, ya kan, betul Pak? Nanti datang awak ke dukun sekarang paling ditanya, ngapain kau datang kemari? Dompetku hilang bah. Oh, dompetmu hilang. Bentar, bakarnya kemenyan. Siapa itu bacanya mantranya? Hai tubuh, aku tahu asal usul menjadi tubuh awal, asalmu tubuh kesalangkah jadikan tubuh, kedua langkah jadikan tawar, ketiga langkah jadikan tawar, sah tawar, sah tawar. Diri kau seperti angin, sejuk kau seperti timah, berkat dua Tuhan Fatimah Allah. Ustadz hafal mantranya. Aku kan sebelum jadi ustadz hampir jadi dukun. Jadi Bapak Ibu, kalau dukun dulu jelas dia langsung berhubungan dengan jin itu. Makanya ada berita-berita bocor dia dapat. Apa dia bilang? Oh, Abdul Muthalib. Apa itu kata Abdul Muthalib? Gini aja, kau undilah antara nama Abdullah dengan 10 ekor unta. Kalau nanti yang keluar nama unta, sembelihlah 10 ekor, jangan ada yang memakannya. Tapi kalau nanti yang keluar nama Abdullah, maka tambahi 10 ekor unta lagi. Kalau keluar lagi nama Abdullah, tambahi 10 ekor unta lagi. Begitulah diundi, yang keluar Abdullah tambah 10 ekor unta. Diundi lagi, Abdullah tambah 10 ekor unta. Sampai habis unta di sekitaran Mekah. Saat itu mereka mencari unta lagi, ditambahi lagi 90 ekor unta. Saat itu apa kata orang Mekah? Sudah habis unta kita ya Abdul Muthalib, cari keluar ke sekitaran Mekah, masih ada itu, dicari lagi 10 lagi. Diundi antara unta, 100 ekor unta dengan Abdullah, barulah yang keluar unta. Maka resmilah nyawa Abdullah ditebus dengan 100 ekor unta. Maka kata Nabi, aku berasal dari 2 orang yang disembelih. Ternyata yang itu, pertama Abdullah bapak kandungnya, yang kedua Ismail kakek moyangnya. Nah itu. Udah setengah 10 Pak. Setengah jam lagi tutup nih. Kemana mau lebih-lebih aku? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW punya ayah, nama ayahnya Abdullah. Abdullah ini menikah dengan wanita tercantik namanya Aminah. Maka orang yang paling ganteng, wajahnya bercahaya, nikah dengan seorang wanita paling cantik. Kira-kira anaknya ganteng apa jelek? Ganteng. Makanya kalau nengok anak tuh tengok bapak mamanya. Oh, kalau kayak gini bapak mamanya, anaknya biasa ini, bapak mamanya kayak gini, nampak ketahuan. Betul enggak? Ibu-ibu ini kadang-kadang latah, keren kalau nanti hamil baca-baca surah Yusuf biar anak kalian ganteng, ada gitu kan? Mana ngaruh itu? Aku aja tanya mamaku, mama pernah baca surah Yusuf waktu aku dalam kandungan? Kata mamaku tiap malam. Kayak gini hasilnya, lumayan lah. Saya itu anak kelima. Bapak saya kulitnya hitam, mama saya kulitnya putih. Bapakku hitam kali, mamaku putih kali. Ini kan jadi perpaduan. Lahir anak pertama hitam, ikut bapak. Nggak pernah salah alamat itu. Lahir anak kedua putih, ikut mama. Lahir anak ketiga nggak hitam nggak putih, bapak mama tarik-tarikan. Lahir anak keempat kadang hitam kadang putih, tergantung mood. Lahir anak kelima, nih manis ya. Nabi Muhammad punya ayah ganteng, punya mama cantik. Menikah mereka, saat mereka menikah, Nabi Muhammad dalam kandungan, maka cahaya di wajah Abdullah pindah kepada istrinya. Ternyata itu tanda yang dikandungnya adalah nubuah. Maka pada saat itu kejadian pun berakhir sedih.
karena ayah Nabi Muhammad ditugaskan sama kakeknya ke Madinah, tapi sampai di Madinah meninggal dunia. Beberapa bulan dalam kandungan ayahnya meninggal dunia. 6 tahun dia dilahirkan, ibunya meninggal dunia. Seorang anak yang masih kecil, ujiannya luar biasa. Rindu ayah bunda tiada terkira, ia sabar menghadapinya. Sesekali dia bertanya dengan penuh kerinduan, wahai kakekku tercinta, di mana ayah bunda sekarang? Sambil memeluk dan menciumnya, sang kakek meneteskan air mata. Kemudian kakek berkata, ayah bundamu telah tiada. Kemudian kakek berkata, ayah bundamu telah di surga. Ini kisahnya sedih. Dalam kandungan pada satu Nabi meninggal dunia ayahnya, maka dia dilahirkan oleh ibundanya dengan linangan air mata. Saat dilahirkan, dituliskan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa kata Aminah, ketika kulahirkan anakku Muhammad, maka pada saat itu keluar cahaya yang menerangi Syam. Syam itu 5 negara di situ. Keluar cahaya, padahal Nabi lahirnya hari Senin, subuh, belum ada matahari, tapi cahaya terang. Dan ternyata itu adalah tanda bahwa Nabi terakhir dia Muhammad punya nur Muhammad. Saat itu sudah dilahirkan sebagai khotamun nabiyyin, penutup bagi para nabi dan rasul. Maka kata Imam Al-Baihaqi, walaupun Imam Al-Baihaqi ditolak sama Muhammad Ghazali, dia bilang begini, ketika Muhammad dilahirkan ada gempa terjadi. Gempa itu menghancurkan sekitaran Ka'bah, sekitaran Mekah yang ada gereja, dihancurkannya. Kemudian pada saat itu padamlah api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi. Maka apa kata ahli Taurat? Berarti sudah lahirlah Nabi yang diceritakan oleh nabi-nabi terdahulu. Karena nabi-nabi dulu ceritanya Muhammad. Nabi Isa dibilang, lembut kali perangaimu, kaulah paling bagus akhlakmu, kurasa kau nabi terakhir. Karena dalam Taurat nabi terakhir itu indah, baik, akhlaknya bagus. Apa kata Nabi Isa? Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang nabi sesudahku, dialah Ahmad, manusia paling terpuji dari sisi akhlaknya. Jadi apa kata ahli Taurat? Makanya orang tuh nunggu-nunggu, di manalah nanti nabi terakhir nih. Siapa yang nunggu? Salah satunya rahib. Rahib itu di Buhairah. Dia nunggu karena biasanya tempatnya di dalam tempat ibadahnya. Tapi kali itu dia sesekali keluar, ditengoknya. Oh, belum ada lewat. Ditengoknya lagi sampai nanti ceritanya Nabi lewat umur 12 tahun, dicegatnya karena dia tahu dia adalah nabi terakhir. Tapi kita cerita dulu dari bawah. Nabi punya ibu susu pertamanya namanya Aminah, mama kandungnya sendiri. Sesudah disusui, diangkat sama kakeknya, dibawa ke dalam Ka'bah. Sampai di Ka'bah, digendongnya tinggi, dikatakannya, ya Allah, jadikanlah anak ini orang yang berkedudukan tinggi. Dibawanya keluar Ka'bah. Saat itu paman-paman Nabi bertanya, ya ayahku, siapa kita taruh nama keponakanku ini? Maka kata kakeknya, namanya Muhammad. Muhammad itu manusia paling terpuji dari sisi hubungannya kepada Allah Subhanahu. Makanya itulah anjuran kasih nama anak yang berarti, karena itu doa. Ya Bu, kasih nama anak yang ada artinya. Kayak aku Ramadan,
Kutanya mamaku, mak, Ramadan tua, kenapa mama kasih namaku Ramadan? Karena kau lahir di bulan Ramadan, mama pingin kau kayak orang-orang di bulan Ramadan tuh baik aja. Kan orang masuk Ramadan baik, keluar Ramadan balik lagi, kan ada gitu. Makanya dikasih namaku Ramadan biar tiap bulan tetap baik. Itu doa. Ini kadang nama sok-sok gaul. Siapa nama anak ibu? Ya kami cocok-cocokkan lah. Yang penting bapaknya ini, mamanya ini cocokkan. Itu yang bahaya itu. Ada di Tanah Karo di mana kejadian situ buat nama. Ada tetangga menang togel, dibuat nama anak menang tarigan. Ada lahir gedebub, jatuh ibu itu gedebub, lahir gedebub tarigan. Itu tidak boleh. Kasih aja nama yang berarti lah. Maka pada saat itu dikasih nama Muhammad. Ketika itu disusukan oleh ibu susu keduanya, nama ibu susunya Thuwaibah. Thuwaibah ini budaknya Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Udah kau susukan Muhammad keponakanku, udah sampai tertidur dia. Apa kata Abu Lahab? Karena aku begitu bahagia akan kelahirannya, maka hari ini kau kubebaskan, kau kumerdekakan. Maka Abu Lahab berinfak di maulid Nabi, satu orang budak nilainya 100 juta. Bu, kadang kita maulid Nabi dimintain infak ke rumah, cerewetnya nggak nanggung. Abu Lahab nggak pakai cerewet tuh, karena aku bahagia kelahiran keponakanku Muhammad, kau kumerdekakan. Satu orang budak 100 juta. Ini kadang panitia ini udah gedor-gedor rumah. Aku pernah juga jadi panitia kayak gini, pernah. Tahu aku rasanya. Kadang kita assalamualaikum, kita bilang, tiba-tiba lampu menyala, pematian semua. Tahu aku. Mau kulempar kaca rumah bapak itu. Tiba-tiba tadi orang ngomong ramai kali, ketawa-ketawa, tiba-tiba diam. Ada kan? Ada itu. Makanya sekali keluar ada juga, ngapain kalian? Mau buat acara, Bu. Di mana kalian buat? Di masjid lah, Bu. Masjid acara yang di dalam, di luar? Di dalam aja, Bu, karena Covid kan, Bu. Jadi di dalam aja. Oh iya, apa aja kalian buat fasilitasnya? Ya biasalah. Ustadznya dari mana? Ustadznya dari India kami undang. Iya, udah siap itu, kira-kira ada kuenya enggak? Ada makannya? Banyak kali pertanyaannya. Udah siap itu ditanya, Ibu nyumbang berapa? Ini karena Covid aku nggak nyumbang. Lancip. Malu sama Abu Lahab. Sesudah itu kebiasaan orang-orang kota yang berkedudukan tinggi, anaknya disusukan sama orang lain di kampung. Karena kalau disusukan di kota penyakit banyak, anaknya tidak tumbuh kembang seperti yang diinginkan. Maka dicarilah mama susunya. Kebetulan waktu itu datang 10 orang perempuan cari anak susu ke Mekah dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu jaraknya dari Mekah 150 km. Jauh itu. Kalau dari sini hampir sampai ke kota Caneh. 150 km datang. 9 mama yang mencari anak susu, 9 sudah dapat anak, kecuali 1 orang, Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ditawarkan Muhammad. Pertama dia bilang, anak ini kok lucu kali, yang gemesin kali. Ini bapaknya mana? Kata Abdul Muthalib, bapaknya udah meninggal. Kalau meninggal bapaknya nggak jadilah. Kok nggak jadi? Karena kami di Bani Sa'ad kekeringan, tak ada makanan, binatang ternak kami banyak yang mati. Kami aja kemari mengundi nasib, kalau punya anak bayi yang disusu, mudah-mudahan bapaknya bisa memberikan gelimang harta untuk kami di sana. Tapi kalau anak yatim kami nggak mau terima. Maka Halimatus Sa'diyah sama suaminya masuk ke dalam tendanya dan diskusi di dalam tenda. Apa diskusinya? Kata Halimatus Sa'diyah, Bang, ini kalau mau anak kecil itu nggak kita ambil, Bang. Kita nggak punya anak yang kita bawa ke sana. Sia-sia perjalanan kita. Suaminya bilang, lebih sia-sia lagi kalau kita ambil, dia anak yatim. Jadi kayak mana menurut abang? Kalau menurutku, kata suaminya, nggak usah ambil. Halimatus Sa'diyah bilang, tapi Bang kalau menurutku ambil aja. Loh, kau nanya kok menurutku, tapi kau tadi menanya menurutku, kata suaminya. Memang perempuan itu dari dulu kalau dia nanya udah ada jawabannya, Bang. Jadi kita nggak usah jawab-jawab kali pun udah ada itu.
Iya kan? Ibu-ibu ini kadang mau undangan ada 3 baju tunjukkannya sama kita. Bang, cocoknya mana nih bang? 1 merah, kuning sama hijau. Mana cocok ku pakai undangan? Bapak bilang, ku rasa yang merah cocok. Ini merah terang kali bang. Ya udahlah, kalau kayak gitu yang kuning lumayan. Tapi bang kalau kuning nanti bilang orang kampanye. Ya udah yang hijau aja, yang hijau. Yang hijau gelap kali bang. Ya udah terserah kau lah, terserah kau yang mana. Masuk dia ke dalam, keluar biru pakai. Itu biasa, perempuan memang kayak gitu. Makanya laki-laki kalau ada istri nanya, ya slow aja. Yang mana yang cocok bang? Semua cocok, pilih sama kau. Nah, udah selesai. Halimatus Sa'diyah dibilangnya sama suaminya, bang menurutku ambil aja lah bang. Tapi kalau diambil anak yatim, enggak apa-apa bang, daripada enggak, aku pun suka nengok anak tuh, lain orangnya. Ya udah aku ambil lah kalau kayak gitu, udah ambil. Ini tengok kau nih, hewan ternak kita, ini unta, udah enggak ada air susunya. Apa yang kita makan nanti? Ini apa keledai betina udah pincang-pincang kakinya? Macam mana ini? Kata Halimatus Sa'diyah, enggak apa-apa bang, bismillah aja kita ambil aja bang. Diambilnya lah Muhammad kecil tuh, dibawanya ke dalam tenda. Tiba-tiba keluar tenda, dilihatnya untanya sudah berdiri tegap dan air susunya penuh. Ternyata itu berkah Muhammad. Dia naik keledai, keledainya yang pincang berubah, kuat dia, sampai kuat berjalan tiada hentinya. Apa kata orang-orang yang ikut sama dia? Keledai tadi kan itu keledai yang sakit-sakitan, kok tiba-tiba kuat kali jalannya? Maka pada saat itu pun berkah Muhammad. Sampai dia ke kampung halamannya, binatang ternaknya orang banyak mati karena nggak makan. Binatang ternaknya setiap pergi pagi, pulang sore udah kekenyangan. Itu pun karena berkah Muhammad. Memang waktu kecil saja, siapa yang menyayangi Nabi Muhammad, Allah akan kasih rasa sayangnya kepadanya. Karena itu adalah Nabi terakhir pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apalagi kita, Nabi udah berjuang, kita selawat. Ada ibu-ibu selawat Nabi, itu datang rahmat itu. Ya betul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya pun berselawat kepada Nabi. Saking mulianya Nabi terakhir. Makanya ibu-ibu kalau lagi goreng, selawatlah. Nyuci piring gak usah merepet, selawat aja. Ini kadang-kadang pas goreng nggak ada otaknya lagi, ini nggak ada otaknya, merepet. Coba kalau lagi goreng, apa misalnya? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Atau kullul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'i bi hadza syahidun wa dalilu amma dalilu idza dzakarta Muhammadan sarattumul asyiqina tasilu. Atau kalau yang apanya, sallallahu rabbuna ala nuril mubin, bisa, yang penting salawat. Ketika itu berapa lama Nabi di asuhan Halimatus Sa'diyah? 5 tahun 2 periode. 5 tahun, periode pertama 2 tahun dibalikkan ke emaknya, tapi dimintanya balik, dibawanya lagi. Di usianya periode kedua sampai 6 tahun, tapi di usia 5 tahun Nabi Muhammad dibelah dadanya. Waktu itu Nabi lagi main-main sama anak-anak. Gitu main-main sama anak-anak, tadi namanya sama-sama anak-anak. Tiba-tiba ada malaikat Jibril menjelma seperti manusia, ditangkapnya Muhammad kecil, dibelahnya dadanya, diambilnya hatinya, dimasukkannya ke dalam bejana berwarna emas. Maka pada satu teman-temannya lain teriak, Muhammad sudah dibunuh, Muhammad sudah dibunuh, Muhammad sudah dibunuh. Dengar Halimatus Sa'diyah, di mana Muhammad anakku, di mana? Udah dibunuh, Bu, dibunuh. Di mana? Hampir pingsan Halimatus Sa'diyah. Lari dia ke tempat pembunuhan itu. Ternyata Nabi Muhammad sehat walafiat, wajahnya semakin bercahaya. Apa kata Halimatus Sa'diyah? Nak, betul kau tadi dibunuh orang, nak? Tadi ada orang datang, mak, dibelahnya dadaku, tapi habis itu aku nggak tahu lagi. Sadar-sadar udah tertutup balik.
Apa kata mamanya? Sadar-sadar kau udah tertutup balik. Keren juga ya. Ini harus kubawa ke tempat suamiku. Dibawa ke tempat suaminya. Bang, Muhammad dibelah dadanya bang. Jangan asal ngomong kau. Betul bang. Alah, kau bercanda kayak gitu. Nggak boleh bercanda kayak gitu. Bang dibelah dadanya bang. Dari mana kau tahu dibelah? Orang itu sehat walafiat kok. Abang tanyalah sama orang nih kalau bapak nggak percaya. Betul kalian tengok Muhammad dibelah dadanya? Betul pak, dibelah tadi pak. Tapi pulang ku tengok sehat. Iya pak. Tanyalah sama Muhammad, tanya. Nak, tadi dibelah dadamu? Iya, tapi udah siap itu, udah tertutup balik. Ah, kata suaminya ini nggak betul nih. Ini anak ini bukan anak biasa nih. Balikkan aja ke mamaknya. Nanti mati sama kita payah. Dibalikkanlah ke mamaknya, usianya 5 tahun. 1 tahun dalam asuhannya. Maka pada saat itu Muhammad kecil diajak ziarah ke makam ayahnya di Yastrib atau Madinah. Apa katanya sama anaknya? Wahai anakku Muhammad, kita ziarah ke makam ayahmu. Senang kali Muhammad kecil. Betul mak, ziarah ke kuburan ayah. Iya, ziarah ke sana. Tapi sampai di sana sebulan di sana. Sebulan baru balik ke Mekah. Rindu sama Mekah. Gitu balik ke Mekah. Bainal Makkah wal Madinah. Antara kota Mekah dan Madinah ada satu tempat namanya Abwah. Meninggal pula mama tercinta. Lengkaplah Nabi Muhammad SAW jadi yatim piatu di usianya 6 tahun. Dari mana ini? Saya baca dalam kitab, masih dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ketika itu Nabi Muhammad diasuh sama kakek. Asuhan kakek biasanya lebih sayang sama cucu. Betul enggak? Itu kalau kakek sayang sama cucu, nenek sayang sama cucu, itulah fitrahnya. Anak nanya sama nenek, "Nek ada duit? Mak ada duit?" Nggak ada, kata mamanya. Tapi kalau cucu nanya, "Nek ada duit?" "Ada." "Mau berapa kau?" Wah, itu bedanya. Diasuh sama Abdul Muthalib. "Wahai cucuku, hari ini lengkaplah penderitaanmu. Kau tidak berayah, kau tidak beribu. Tapi aku kakekmu Abdul Muthalib, penguasa Ka'bah dan air Zam-Zam, akan kurawat kau, kubesarkan kau seperti anak kandungku sendiri." Diasuh sama kakeknya dengan manjanya hanya 2 tahun. Usia Nabi 8 tahun 2 bulan 10 hari. Meninggal pula kakek tercinta. Kata kakek, nanti kalau aku tiada pengasuh Muhammad, itu jatuh kepada Abu Thalib. Karena di antara anaknya itu yang paling miskin itu Abu Thalib. Di antara semua anaknya itu yang paling baik itu dewasa Abu Thalib. Karena anaknya Abu Lahab orang kaya. Abu Lahab ini orang kaya, tapi memang kalau dia pun orang kaya, sifatnya ayahnya tahu bahwa sifat paling baik adalah Abu Thalib. Maka Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib, maka pada saat itu melebihi anak kandungnya sendiri dia sayangnya. Ketika usia Nabi 12 tahun, ini loncat-loncat aja kita ya. Betul Pak? Ini kalau nggak loncat-loncat 2 hari pun nggak siap ini. Betul? Nah, loncat-loncat aja kita. Karena 15 menit lagi cuma waktu kita. Aku nggak mau lebih, betul. Nabi SAW di usia 12 tahun dibawa pamannya berdagang dari Mekah ke Syam. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayb. Kebiasaan orang Quraisy itu berdagang di musim panas, musim dingin. Maka saat itu dibawanya Nabi berdagang ke Syam. Benar, di sana ada rahib ahli Taurat yang pada saat itu sedang menunggu-nunggu Nabi terakhir dari siapa datangnya. Maka pada saat itu sekali-sekali dia tengok, rupanya tertengoknya Muhammad lewat di Buhairah. Saat itu dia bilang, "Kemari kalian dulu." Dikasihnya minum, makan, kemudian ditanya sama Abu Thalib, "Ada apa wahai rahib atau pendeta? Kau nggak pernah keluar dari tempatmu, kenapa kali ini kau keluar?" Kata pendeta, "Karena aku melihat seorang nabi." "Ih, mana nabi?" "Ini siapa ini?" "Ini anakku." "Nggak mungkin anakmu." "Ini siapa?" "Ini anakku," kata Abu Thalib. "Nggak mungkin anakmu." Pendeta nanya lagi, "Ini siapa sebenarnya?" "Anakku." "Nggak mungkin anakmu." "Loh kok nggak mungkin pula? Dia bukan anakmu." "Iya, memang dia anak saudaraku." "Ah, kalau kayak gitu benar. Karena Nabi terakhir dalam kitab kami adalah seorang anak yatim." Berarti dia Nabi. Loh, kenapa dibilang Nabi? "Tadi waktu dia berada di sana, di Aqabah, aku melihat pohon dan batu sujud di kakinya." Tak ada nabi kecuali pohon batu sujud di kakinya. Maka pada saat itu tanda kenabiannya. Apalagi
Kalau kau nggak percaya, buka baju anak ini dan kau lihat di punggungnya ada stempel kenabian yang mirip dengan buah apel. Maka pada saat itu dibuka, benar adanya. Kalau begitu kata rahib, bawalah dia pulang ke Mekah. Karena kalau dia sampai di tengah Syam, orang Yahudi pasti membunuhnya. Karena orang Yahudi pengen Nabi terakhir itu dari golongan mereka. Karena Nabi ribuan itu dari kalangan orang Israel. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak 2. Ini yang populer. Yang ke kanan paling tua Ismail alaihissalam. Ismail ini punya keturunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaknya yang kedua jaraknya sekitar 13 tahun, tapi itu pun ditulis dalam kitab perjanjian. Tak jelas riwayatnya. Ketika itu punya anak namanya Ishak. Ishak ini punya anak namanya Yakub. Yakub ini nama lainnya Israel, maka keturunan Yakub disebut Bani Israel. Yakub ini punya anak paling ganteng jadi nabi, namanya Yusuf. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ini Yusuf masih kecil, dia bermimpi bulan matahari sujud di kakinya. Itu pula tanda kenabiannya. Yusuflah anak Yakub dari 12 anaknya, cuman satu jadi nabi, namanya Yusuf alaihissalam. Yusuf punya saudara ke kanan, beda mama, satu bapak, namanya Yahuza atau Yahuda. Punya cicit namanya Daud alaihissalam. Daud punya anak namanya Sulaiman alaihissalam. Sulaiman keturunannya bercabang 2, tapi tidak langsung, jauh ke bawah. Ke kanan namanya Imran. Imran punya anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa alaihissalam. Ke kiri Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya alaihissalam. Zakaria ini pun tua, nggak punya anak, dia berdoa kepada Allah. Qala rabbi inni wa hanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'ai rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ini kan doa Nabi Zakaria, nggak punya anak sampai tua, istrinya mandul. Dia sebutkan dalam doanya itu, aku ini rambutku sudah memutih, tulang-tulangku sudah lemah, tapi aku nggak pernah kecewa ya Allah dalam berdoa kepadamu. Tapi ya Allah, istriku itu mandul, nggak bisa punya anak, tapi aku tetap minta kepadamu, kasih aku keturunan ya Allah, kasih aku keturunan yang mewarisi Yakub dan kau ridhoi keturunanku. Maka kemudian kata Allah, ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, aku kabulkan doamu, kau akan punya anak, kasih namanya Yahya. Belum pernah kuciptakan manusia seperti dia sebelumnya. Nabi-nabi mulia ini itu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Maka pada saat itu keturunan Israel. Kemudian Yusuf punya saudara kandung, satu bapak satu mama, namanya Bunyamin atau Binyamin. Bunyamin ini punya cicit, seorang nabi yang dilempar ke dalam laut, ditangkap oleh ikan. Gak ada harapan hidup di dalam perut ikan itu, karena gelap, bau, dan saat itu susah bernapas. Tapi zikirnya menggetarkan arsy, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Nabi apa itu? Nabi Yunus alaihissalam. Yusuf punya saudara lagi ke kiri jauh, nama saudaranya itu Imran. Imran di sini punya anak namanya Musa. Musa dakwah dengan saudaranya namanya Harun. Harun punya cicit namanya Ilyas dan Ilyasa. Nabi mulia ini semuanya keturunan Israel, maka mereka disebut Bani Israel.
Maka kata rahib tadi, kalaulah mereka tahu bahwa Nabi terakhir bukan dari kalangan mereka, tapi malah dari kalangan bangsa Arab, dia pasti akan dibunuh. Bawa balik. Maka dibawalah Muhammad tak jadi sampai ke dalam Syam sana, tapi dibawa ke Mekah, dan dia menjadi pemuda istimewa. Di usianya 15 tahun dia sudah pandai memanah, pandai berkuda, cepat berlari. Itu Nabi. Makanya di usia 15 tahun terjadi perang. Perang itu disebut perang Fizar. Nanti hasil perjanjiannya disebut Hilful Fudul. Ketika perang ini antara Kinanah Quraisy melawan Abi Qailan, melanggar perjanjian, melanggar tanah haram, tanah suci, bulan haram mereka langgar, maka disebut nama perangnya perang Fizar. Siapa yang terlibat dalam perang itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usianya masih 15 tahun. Apa kata sama pamannya? Paman, aku akan membela tanah kelahiranku. Aku akan membela pamanku. Aku ikut perang. Kata pamannya, jangan wahai anakku. Kau manusia paling mulia. Kau beda dengan yang lain. Kau biar aja, jangan membunuh. Kata Muhammad, aku tetap ikut. Maka kalau kayak gitu nak, kau jangan tembak panah, tapi kau cukup mengumpuli panah yang ditembak musuh. Maka pada saat itu Muhammad dengan kegigatannya mengambil panah-panah yang ditembak musuh. Walaupun resikonya adalah nyawa, umurnya masih 15 tahun. Umurmu berapa deh? Umurnya 16. Berdiri. Papa. Bu, ini umurnya 16 tahun. Berarti dia lebih tua dari Nabi 1 tahun. Nah, duduk. Gitu aja ya, duduk. Nabi itu usianya 15 tahun. 15 tahun udah gagah, tampil prima. Saat itu Nabi berusia 24 tahun, hampir ke 25. Dia mulai berdagang. Yang dia dagangkan itu harta pamannya. Diambil hartanya, dibawa ke Syam. Sampai di Syam, barang dagangannya langsung habis dalam 1 hari. Balik lagi dia ke Mekah, bawa barang dagangan habis 1 hari. Belum sempat tidur, hasilnya dibagikannya sama pamannya, barulah dia tidur. Maka apa kata orang Mekah? Tak ada manusia paling jujur kecuali Muhammad. Karena berdagang aja kamu dia tunda aja. Kalau tunda sampai besok orang masih nunggu. Tapi Muhammad gitu balik, dibagikannya terus. Ini hasilnya. Kata pamannya, hebat sekali dia berdagang. Karena nggak pernah rugi, keuntungannya besar sekali. Itu Nabi. Maka cara berdagang Nabi Muhammad ini pun terdengar ke telinga seorang wanita kaya. Mak, 10 menit lagi. Nanti kalau kulebihkan sedikit boleh Pak ya? Tanggung kali ceritanya. Ya, sampai ke telinga wanita kaya. Wanita kaya itu namanya Khadijah binti Khuwailid, bergelar At-Tahirah. At-Tahirah itu wanita suci, suci nasabnya, suci pula orangnya. Itulah Khadijah. Dia itu bergelar juga Ratu Quraisy, saking kaya dan terhormatnya. Dia sudah menikah 2 kali. Suami pertamanya meninggal dunia, mewariskan harta bendanya yang banyak sekali. Suami keduanya juga meninggal dunia, mewariskan harta bendanya yang banyak sekali. Saat itu Khadijah dilamar oleh pembesar-pembesar Mekah, tapi ditolaknya karena tak ada yang cocok dalam dirinya. Maka pada saat itu dengar pula dia kisah tentang manusia mulia namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggilnya pembantunya namanya Maisarah. Maisarah ini bu, laki-laki apa perempuan? Bu, oh bu, Maisarah ini laki-laki apa perempuan? Ya, Maisarah itu laki-laki. Di Arab itu laki-laki Maisarah. Di Indonesia perempuan. Mungkin karena jauh kali jarak dari Arab ke Indonesia, di tengah jalan berubah jenis kelamin. Dipanggil Maisarah. Maisarah, kau dengar nggak cerita tentang Muhammad? Dengar kali lah bu. Kayak mana dia?
dialah pedagang paling hebat sekarang, Bu. Anak muda yang paling dicintai oleh orang Mekah, tapi dia juga berdagang, langsung habis dagangannya. Kalau kayak gitu dia jujur gak? Jujur kali, Bu. Sampai sekarang belum pernah bohong. Panggil dia, katanya, aku mau kasih dia barang dagangan spesial, gak ku kasih sama karyawan yang lain kecuali sama orang yang benar-benar amanah, karena ini barang dagang Pak, mahal, berharga dan klasik. Maka diambil sama Nabi Muhammad, dibawanya ke Syam. Dugaan Khadijah, ini barang gak laku. Dugaan Khadijah, kenapa? Karena gak mampu orang beli ini. Tapi dibawa Nabi ke sana. Satu hari Nabi di sana, habis semua barang dagangannya terjual. Muhammad membeli barang dagangan untuk kebutuhan orang Mekah, dibawanya ke sana, habis, dikasihnya sama Khadijah. Ini untungnya, ini untungnya, ini untungnya. Apa kata Khadijah? Belum pernah aku dapat keuntungan sebegini hebat kecuali dipegang sama Muhammad. Berarti dia bukan orang biasa. Maisarah, sini dulu, dipanggil Maisarah. Maisarah, kau ceritakan dulu kayak mana cara dia berdagang kok bisa laku semua. Bu, biar ibu tahu, sepanjang jalan dari Mekah sampai ke sana dia tidak tersengat matahari. Nah, itu keistimewaannya. Matahari tak membakar tubuhnya. Maksudmu? Seperti ada malaikat di atas kepalanya menaungi dia dari matahari. Maka kemana dia pergi, awan mengikuti menutup kepalanya dari atas, tidak tersengat matahari. Kurasa, Bu, dia bukan manusia biasa. Terus gitu sampai di sana, Bu, semua orang ingin menatap wajahnya karena wajahnya indah sekali. Semua orang takjub memandangnya. Saya ceritakan sedikit wajah Nabi, Bu, ya boleh? Saya baca dalam kitab, nama kitabnya Wasailul Wusuli ila Sama'il Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penulis kitab ini namanya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Dia lahir tahun 1265 Hijriah, wafat tahun 1350 Hijriah. Dia tuliskan dalam kitabnya, Muhammad itu badannya tinggi, tapi tergantung siapa temannya berdiri. Kalau yang tinggi temannya, dia tidak lebih pendek dari dia. Kalau agak pendek, dia tidak melampau tinggi dari dia. Nabi itu macam menyesuaikan siapa berdiri. Kalau awak pendek-pendek mutlak, gak bisa naik. Nabi itu punya wajah, wajahnya putih berseri. Ada wajah orang putih tapi gak berseri. Nabi itu berseri wajahnya. Nabi itu punya alis mata. Alis matanya itu seakan menyatu kalau dilihat dari jauh, saking tebalnya. Tapi kalau dilihat dari dekat ada pembeda di antara kedua alisnya, terukir dengan indahnya. Nabi itu punya bola mata. Bola matanya yang hitam itu hitam sekali. Yang putih itu putih sekali. Kemudian ada sedikit sinar merah membuat matanya tampil sempurna. Nabi punya rambut, Pak. Rambutnya bergelombang sampai ke bahu. Tapi kata sahabat, enggak pernah rambut Nabi berantakan selama mereka mengenal Nabi. Itu sampai sebahu. Kita kadang-kadang ikut sunnah, rambut kita sampaikan kemari, tapi hari-harinya naik kereta tertutup muka kita pakai rambut, itu kan nggak cocok. Nabi pada saat itu selain rambutnya sampai kemari, Nabi itu punya bidang badannya tegap. Ini tangannya ini lembut tapi tebal di sininya. Nabi itu kalau berjalan seperti orang yang turun dari ketinggian. Jadi jalannya nggak letol tapi mantap, pak pu, begitulah jalan Nabi itu. Nabi itu suka kemana-mana pakai jubah berwarna putih bergaris hitam. Itu jubah kesukaan Nabi. Jubah warna putih garisnya hitam. Asal Nabi keluar dari rumahnya, orang Mekah meninggalkan pekerjaannya cuma untuk menatap wajahnya. Itu saking gantengnya. Ketika Nabi keluar rumah, apa kata bapak-bapak itu? Muhammad dah keluar, Muhammad dah keluar. Berlarian orang tuh cuman untuk menatap wajah Muhammad. Itu kerennya. Kenapa? Kata orang Mekah, kalau nengok wajah Muhammad hilang masalah. Ini orang nengok muka awak tambah masalah. Beda kali awak sama Nabi. Kata Abu Hurairah, belum pernah kami melihat perhiasan yang paling indah kecuali wajah Muhammad. Bahkan pernah suatu ketika bulan bercahaya, bulan purnama bersinar dengan terangnya. Saat bulan itu bersinar, maka pada saat itu semua orang di bawah menatap ke bulan, melupakan sekitarnya. Tak ada yang didengar suara orang pun kecuali dia konsentrasi melihat bulan itu. Tapi suatu saat itu juga Muhammad membuka pintu rumahnya. Saat itu pandangan orang beralih dari bulan ke wajahnya. Lupalah orang keindahan bulan karena melihat keindahan wajah Muhammad.
Kata Aisyah, seandainya cewek-cewek di zaman Nabi Yusuf yang mengiris tangannya karena terpesona dengan wajah Yusuf, melihat wajah suamiku Muhammad, bukan cuma tangannya dia iris, dadanya dia cucuk, tidak terasa karena gantengnya Muhammad. Kata sahabat, kalaulah dia mau menikah dengan 100 wanita cantik, satu hari berkumpul 100 wanita mau dinikahi sama dia. Hebat gak? Tapi Allah kemudian mengarahkan dia menikahi Khadijah yang sudah janda 2 kali. Saat itu Khadijah berkata, berarti dia akhlaknya baik. Baik bu, dia aja kalau ditengok orang sejuk, mata orang memandangnya, nggak mau orang. Tapi dia berdagang akhlaknya bagus sekali bu. 20 kali pun ditanya orang, dia nggak pernah marah dan tetap senyum. Kita jualan kalau ditanya orang lah 20 kali kan pala gitu. Aku aja pernah ngetes itu. Gitu ku baca Sirah Nabawiyah, belanja aku. Itu belanja ku tanyai, Pak ini berapa satu pak? Sekian. Yang ini pak sekian. Aduh. Kalau ini pak, kalau ini sekian. Kalau itu pak, itu sekian. Kalau itu pak, itu sekian. Kau beli enggak? Katanya. Enggak pak, menanya dulu. Kalau ini pak sekian. Kalau ini sekian. Apa kata bapak tuh? Enggak ada otak aku memang. Beda. Nabi itu luar biasa. Maka kata Khadijah, ada rasa yang berbeda di hatinya ketika mendengar cerita tentang Muhammad. Tiba-tiba lagi melamun Khadijah, datang sahabatnya, nama sahabatnya ini Nafisah. Nafisah ini orang Kelambir 5. Ya enggak ya. Nafisah itu datang, kemudian dibilangnya, apa yang membuat hatimu gundah wahai Khadijah? Aku memikirkan tentang Muhammad. Kau suka sama Muhammad? Sepertinya yang ku cari ada pada dia. Kira-kira dia mau nggak sama aku ya? Kata Nafisah, sudah pasti mau. Karena kau at-tahirah, wanita paling suci, nasabmu luar biasa, kau paling kaya, tidak mungkin orang menolakmu. Maka diambil langkah sama Nafisah, didatanginya Muhammad. Muhammad, kau udah nikah? Belum, kata Nabi. Udah ada calonmu? Belum, kata Nabi. Mau kau kasih calon? Siapa dulu, kata Nabi. Tunggu men, kasih aja. Siapa? Dia wanita at-tahirah, wanita suci. Muhammad pilih, tak ada wanita suci di Mekah kecuali Khadijah. Karena ini udah diucapkan orang, wanita suci itu dia. Terus siapa? Kayak mana orangnya? Orangnya kaya Muhammad. Baik, nggak pernah marah sama orang miskin, sayangnya luar biasa. Sama orang susah, dia pula jadi mama mereka. Dialah wanita paling bisa menjaga. Dilamar oleh para raja, tapi dia tolak pada saat itu. Mau kau sama dia? Apa kata Nabi? Sebut aja namanya. Siapa? Khadijah. Khadijah, bos kami di perusahaan itu. Iya. Oh, big boss ini. Apa kata Nabi? Khadijah dibilangnya mau sama aku. Iya mau. Ya udah bilang sama dia, aku pun mau. Maka pada satu kabar gembira ini membuat Khadijah senyum. Dia bilang sama pamannya, Nabi bilang sama pamannya, dilamarlah Khadijah. Berapa maharnya? 20 ekor unta. Jadi mahar Nabi itu 20 ekor unta, bukan seperangkat alat sholat. Ya, ada orang kadang-kadang, mahar itu nggak usah mahal-mahal seperangkat alat sholat. Nanti ku kasih tahu di lain waktu berapa mahar istri Nabi. Karena itu panjang sejarahnya. Ada orang salah mengatakan istri Nabi itu tua-tua. Nanti ku kasih tahu yang tua cuma satu, yang lain muda semua. Oke? Pada satu maharnya 20 ekor unta. Maka kata Nabi, wanita paling baik itu yang menurunkan maharnya, tidak mempersulit calon suaminya, tapi suami yang paling baik menaikkan maharnya. Maka laki-laki, kalau udah diturunkan, perempuan malulah kalau nggak dinaikkan. Ini kadang-kadang, berapa maharmu dek? Dibilangnya, dia ingat sabda Nabi, wanita paling baik turunkan mahar. Aku nggak nyusahkan abang lah, seperangkat alat sholat pun jadi. Cocok kali dek, kayak gitu. Lancip. Naikkan maharnya, jangan lagi seperangkat alat sholat. Pak Ustaz, boleh seperangkat sholat? Boleh, namanya mahar. Tapi lebih mulia yang berharga dikasih sama perempuan itu. Nabi maharnya 20 ekor unta. Unta itu berapa harganya? Kalau unta muda paling 35 ke 50 juta. Buatlah harganya 50 juta. 50 kali 20 berapa? Berapa? 1 M. Mahar Nabi kepada Khadijah 1 miliar. Bu, ibu kalau punya anak gadis, datang laki-laki ganteng melamarnya, maharnya 1 miliar. Ibu terima? Matre. Nikahlah Nabi dengan Khadijah. Pak Ustadz,
Nabi itu nikah, kenapa yang dipilihnya janda? Apa dia nggak mau orang gadis-gadis sama dia? Nabi itu kalau mau aja, semua gadis Mekah mau jadi istrinya. Walaupun Nabi menikah dengan 100 wanita. Tapi Allah yang mengatur sama siapa Nabi nikah. Kenapa? Karena dia cikal bakal, bukan untuk Bani Israel, tapi untuk umat sedunia. Umurnya nggak panjang, nggak kayak nabi-nabi Bani Israel yang 500 tahun, 400 tahun, 300 tahun. Umurnya cuma 63 tahun, dakwahnya nggak sampai ratusan tahun, cuma 23 tahun, tapi mampu mengislamkan dunia. Maka nggak sembarangan dikasih istrinya, Pak. Maka yang dipilihkan Allah Khadijah. Ini adalah fase awal kenabian, pondasi harus kuat. Maka yang dipilih Khadijah. Pondasi rumah yang mahal itu pondasi. Rumah itu kalau tingkat 10, pondasinya mahal nggak? Mahal. Maka harus ada modal. Dalam dakwah Nabi Muhammad pasti tantangan dan rintangan luar biasa. Dia butuh istri yang mensupportnya dari segi harta dan mentalnya, dan itu cuman ada pada diri Khadijah binti Khuwailid. Makanya Allah arahkan Muhammad nikah dengan Khadijah. Berapa anaknya dari pernikahannya itu? Ada 6 orang. Karena anak Nabi itu ada 7. Satu namanya Ibrahim. Ibrahim itu dari Maria Al-Qitbiyah. 6 dari Khadijah. Makanya anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Namanya Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Anak laki-lakinya meninggal di kala muda, anak perempuannya yang hidup bersama. Semua anak perempuan akhirnya meninggal juga, kecuali satu, Fatimahuz Zahra. Makanya keturunan Nabi sekarang dari Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah lewat waktu kita, Pak. Nah, nggak mungkin kulanjutkan ini. Kalau kulanjutkan aku nggak pulang-pulang. Bapak Ibu rumahnya dekat kan? Aku jauh. Ya, jadi langsung ke pandangan umum sedikit. Nabi itu apa, Pak Ustaz? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi Muhammad ada uswah hasanah, contoh dan teladan baik. Makanya Bapak Ibu, apa yang dicontoh? Ibu-ibu contohlah istri-istri Nabi. Salah satunya Khadijah. Khadijah itu mencintai apa yang dicintai Nabi. Saat itu Nabi rindu dengan mama susunya, namanya Halimatus Sa'diyah. Sekali datang ke rumahnya, Khadijah memuliakannya seperti mama kandungnya sendiri. Dikasihnya harta, dikasihnya makanan, dikasihnya pakaian, dikasihnya perhiasan, dikasihnya 40 ekor kambing yang paling besar, dikasihnya 1 ekor unta yang paling gagah. Apa kata dia? Kesusahan mama adalah kesusahanku. Maka kalau nanti mama susah, bilang saja sama aku. Padahal itu cuman baik 5 tahun kepada Muhammad, dianggapnya kayak mamaknya. Ibu-ibu kalau datang mertua, kadang-kadang suka kali ibu anggap kayak saingan ibu. Iya kan, Bu? Makanya tobatlah, Bu, tobat. Siap dari sini tobat. Nabi contoh, Muhammad manusia paling hebat ibadahnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dialah Nabi, dia itu bangun di kala malam, sujud dia, solat dia sampai bengkak kakinya. Contohlah itu. Umur sudah tua, jangan sampai tahajud nggak pernah. Udah umur sudah tua. Kata Nabi, umurku dan umur umatku paling 60 ke 70 tahun. Nabi meninggal umurnya berapa? 63. Benar nih sabdanya. Abu Bakar gantikan dia, umur 63 Abu Bakar meninggal dunia. Yang gantikan dia Umar. Umar umur 63 masih gagah, tapi dibacok orang waktu sholat subuh, meninggal pula Umar, usianya 63 tahun. Digantikan Utsman bin Affan, meninggalnya usia 80 tahun. 1 orang lewat. Meninggal disambung kepemimpinan oleh Ali bin Abi Thalib, meninggal usia 63 tahun. Jadi 5 manusia mulia
4 orang di bawah 70, 1 orang di atasnya. Maka kata Nabi, yang sikit itu di atasnya, yang banyak itu di bawahnya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau umur udah 60, Pak, hati-hati, itu lampu merah. Bilang aja, jangan lagi mikirkan dunia kali. Ini kadang umur 60 hasil mau ganti istri, ya lucu kali aku nengok. Ya Pak ya, lihat ibadah Nabi SAW. Apalagi Pak Ustadz, Nabi itu bernama Mustafa, manusia pilihan. Jangan sampai terpengaruh awak dengan yang buruk, tapi kalau bisa awak mempengaruhi kebaikan kepada orang. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa ini? Ini ceramah, pertanyaannya ini kan sama kayak ngulangnya aku ceramah sekali lagi nih. Saya mau tanya Pak Ustadz, dari manakah asal perempuan itu ada di muka bumi? Apakah wanita hadir atas permintaan laki-laki, yaitu Nabi Adam alaihissalam? Ini udah ganti judul. Nabi Adam itu, Allah Maha tahu apa yang tidak kita tahu. Nabi Adam itu tak pernah minta kasih aku istri, tidak ada. Tapi ditengoknya di surga itu memang hewan pun berpasang-pasangannya. Maka kemudian Allah menciptakan perempuan itu dari tulang rusuknya yang paling bengkok. Maka sesudah dijadikan perempuan itu lengkaplah kebahagiaan Nabi Adam alaihissalam. Maka kata Allah, wa idh qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Nabi Adam itu tak minta, tapi memang Allah Maha tahu dari gelagatnya bahwa dia butuh seorang pendamping. Ustaz, dalam kitab berjanji dituliskan nama Muhammad adalah orang yang tawadhu. Bagaimana cara kita mencontoh sifat Nabi di zaman globalisasi pada saat ini? Kemajuan zaman pada saat ini banyak fitnah dan orang-orang tinggi hati dan congkak. Kalau kita sombong, biasanya karena lebih. Kalau kurang nggak mungkin sombong. Aku bisa sombong karena aku ganteng misalnya. Bisa. Kenapa Bu? Ada masalah? Bisa. Orang karena gantengnya bisa sombong. Tengok Muhammad. Dia gantengnya luar biasa, tapi tidak pernah hanyut dalam pujian, tawadhu. Orang karena kaya bisa sombong. Siapa yang paling kaya selain Muhammad sesudah nikah dengan Khadijah? Pak Ustadz, tapi jatuh miskin. Tengok di Mekah, di Madinah. Nabi punya harta ribuan keping emas. Kalau di total Nabi punya harta 100 miliar, disedekahkannya semua sama orang susah. Berarti enggak apa dia? Pak Ustadz, ada orang ganteng, sombong itu karena ilmunya. Tak ada yang paling pintar kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tengok Nabi Muhammad tawadhu orangnya, rendah hati dia. Mau dia masih bercanda sama sahabatnya. Kalau awak sekarang agak-agak ilmu kan sok-sok wibawa. Datang orang bercanda, Pak Ustadz, ku tengok ganteng kan? Astagfirullah. Nabi wrong gitu kan? Nabi itu diajak bercanda, orang kan ada kisahnya. Nabi makan kurma, Ali makan kurma. Nabi tengok Ali ini makan cerita. Nabi mau negur dianya sebenarnya, jangan makan sambil cerita. Makanya Nabi diambilnya kurma, letaknya di depan Ali. Ali pun makan, letaknya di tempat dia. Nabi pun makan, letakkannya lagi di situ. Lama-lama kan kurma bijinya numpuk di siapa? Di Ali. Sudah siap itu Nabi bilang, hei Ali, kau boleh makan cerita, tapi jangan kau makan kau congok kali. Congok pula ya Nabi. Kau tengok itu, banyak kali udah. Perasaanku nggak segini aku makan, katanya. Ali pintar ditengoknya. Aku bijinya banyak. Nabi nggak ada bijinya dari tadi ngunyah. Maka apa kata Ali? Ya Rasulullah, biarlah aku congok makan kurma, masih nampak bijinya. Daripada kau makan, kau telan sama bijinya. Coba, Nabi sakit hati? Enggak, senyum Nabi, ditepuk Nabi pundak Ali. Kau memang pintar Ali. Coba awak kayak gitu berantem. Nabi itu tawadhu. Pak Ustadz, kenapa Nabi SAW tawadhu? Karena Nabi itu orang yang bersih hatinya, orang yang banyak sifat dalam diri ini. Kayak mana membersihkan? Banyak-banyak baca Quran.
Kayak mana membersihkannya? Lihat sahabat Nabi. Allah ajarkan dia melalui Nabi dan mereka melihat Nabi. Kayak mana Nabi di Madinah itu tak pernah sayang dengan hartanya. Yang ditanamkan dunia ini cuma sebentar, akhirat selamanya. Jadi kalau sombong mati, masuk neraka. Betul? Nah itulah. Kalau ku jawab lagi nanti, kurasa itu tadi cocok lah jawabannya. Daripada kalian senang, aku nggak pulang-pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbana ya Tuhan kami, la tada' lana dzamban illa ghafartah. Jangan biarkan ya Allah kami menambah dosa dalam hidup kami, melainkan dosa-dosa kami kau ampuni ya Allah. Wala hamman illa farajtah, tenangkanlah kerisauan di hati kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, bantu kami dalam kesulitan hidup kami ya Allah. Wala aiban illa satartah, tutupi aib dan kekurangan kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, sembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah. Wala miskinan illa rahimtah, sayangi kami dalam kesederhanaan hidup kami ya Allah. Wala du'aan illa stajabta, perkenankan doa-doa kami ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum